Hari ini sangat luar biasa. Kami dari BEM Unipa mengucapkan banyak terima kasih. Dan pemilu, karena Gen Z ini dianggap bakal jadi penentu di pesta demokrasi nanti. Menurut teman-teman mahasiswa, masa sih Gen Z ini dapat mempengaruhi pesta demokrasi nanti? Halo sobat pemilih di seluruh Papua Barat, kembali lagi bersama kita di podcast KPU Papua Barat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Telah hadir di studio Yenusen Rumaikeo, selaku Ketua BEM Universitas Negeri Papua. Apa kabar, Bung? Puji Tuhan, kabar baik. Hari ini sangat luar biasa. Kami dari BEM Unipa mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang mana sudah mengundang kami untuk mengikuti atau berbincang di podcast hari ini. Ya, terima kasih. Bung, kali ini kita akan membahas tentang Gen Z dan pemilu, karena Gen Z ini dianggap bakal jadi penentu di pesta demokrasi nanti, 2029. Menurut teman-teman mahasiswa, masa sih Gen Z ini dapat mempengaruhi pesta demokrasi nanti? Nah, kita pasti tahu lah bahwa populasi Gen Z dan milenial itu mendominasi daftar pemilih. Di Papua Barat presentasinya cukup tinggi. Di kampus, teman-teman mahasiswa menyikapi momentum pesta demokrasi ini apakah dipandang positif ataukah mungkin ada yang apatis terhadap pesta demokrasi itu sendiri? Iya, mungkin melihat dari pertanyaan yang disampaikan, ada sisi dua kelompok. Yang pertama kita bisa lihat adalah yang kelompok kritis, ya, kritisi. Dalam hal ini, kelompok kritisi ini bagaimana mereka melihat jauh ke depan, pandangan mereka untuk bagaimana pemimpin-pemimpin yang berintegritas, untuk bagaimana menentukan atau merubah kebijakan untuk kepentingan sosial, kepentingan banyak orang. Kemudian ada kelompok yaitu apatis, yaitu kelompok yang malas tahu. Nah, ini mereka menganggap bahwa siapa saja pemimpin itu, mereka akan begitu-begitu saja, tidak akan hidup berkembang. Nah, tapi tantangannya untuk pertanyaan kepada kita Gen Z, atau bagaimana cara kita mengedukasikan kepada mereka bahwa mereka penentu untuk pemimpin masa depan, untuk mengambil kebijakan kepada dan tujuannya bagi kepentingan orang banyak. Nah, itu ditentukan oleh mereka. Nah, untuk itu kami mengajak kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi atau pemilih pemula untuk bagaimana dapat menganalisis baik dan betul untuk bagaimana bagi calon-calon pemimpin yang akan memimpin ke depan, seperti begitu. Artinya peran mahasiswa di sini bagaimana mengedukasi masyarakat ya? Ya. Oke. Baik sekali. Mungkin kita sedikit bertanya ya, melawan hoax dan politik identitas. Nah, bicara soal hoax dan politik identitas ini berhubungan erat sekali dengan peran media. Bagaimana teman-teman mahasiswa, khususnya di UNIPA, mungkin di kampus-kampus Papua Barat, PTS dan PTN yang ada di Papua Barat, menyaring informasi agar tidak termakan isu hoax dan juga berita-berita bohong ya, di masyarakat. Iya, tentunya untuk berita hoax ini kita perlu ketahui bahwa ada hal-hal yang memang bisa diketahui bahwa itu berita hoax. Nah, dengan cara bagaimana berita hoax itu
tidak disertai oleh tanggal untuk bagaimana kemudian tujuannya seperti bagaimana, kemudian dari mana asalnya. Kemudian untuk bagaimana kita mengetahui bahwa itu bukan berita hoax, itu kita bisa lihat ada media-media terpercaya. Media-media terpercaya ini beberapa media, misalkan ada Kompas, ada Tribun. Dalam satu agenda atau dalam satu liputan itu pasti itu ada beberapa jurnalis yang akan meliput itu. Kita bisa ketahui bahwa ini kalau dari Kompas liput kemudian Tribun liput berarti itu bukan berita hoax. Tetapi bagaimana kalau tidak disertai tanggal kemudian kita tidak tahu asalnya dari mana, kita bisa pastikan itu berita hoax. Kemudian yang kedua tentang bagaimana kita edukasikan kepada mahasiswa itu dengan cara bagaimana kita membangun diskusi, kemudian kita mengkaji mengenai, kemudian kembali kepada konteks bagaimana pemilihan itu, kita mengkaji dan menganalisis visi dan misi dari pemimpin atau calon pemimpin yang akan dipilih. Kemudian menganut pada politik identitas itu kita mengkaji dan kita bisa melihat yang mana yang benar-benar dia mau bekerja untuk masyarakat. Kita sering terpaku pada politik identitas karena suku dan lainnya. Kemudian karena agama. Ini yang membuat kita kewalahan di situ dan juga kita kalah dari situ. Jadi menurut saya kita buang jauh-jauh itu politik identitas. Kemudian bagaimana kita mengkaji dan kita menganalisis bagaimana calon-calon pemimpin yang akan memimpin ke depan itu benar-benar calon yang benar-benar melayani untuk masyarakat. Luar biasa sekali, Bung. KPU juga terus bagaimana berusaha untuk transparan, semua data bisa diakses di portal resmi KPU. Tapi memang benar seperti kata Bung Ketua tadi, bahwa peran mahasiswa ini sangat penting sekali sebagai agen of change, sebagai penyaring informasi, supaya masyarakat ini tidak mudah percaya dengan berita-berita bohong yang ada di media. Yang terakhir mungkin sedikit kita mau minta harapan apa sih teman-teman mahasiswa UNIPA ini tentang untuk Papua Barat ke depan nanti seperti apa? Iya, untuk pemimpin Papua Barat ke depannya, ini melihat dari sisi mahasiswa, tapi juga bagaimana melihat dari lapangan pekerjaan sekarang. Bagaimana tahun 2026 ini UNIPA sudah mengeluarkan sarjana sebanyak 15.000. Kemudian kita melihat bahwa untuk pemimpin yang benar-benar dia bekerja untuk masyarakat, kemudian bagaimana dengan mahasiswa atau sarjana yang kemudian diluluskan oleh beberapa perguruan tinggi di Papua Barat. Itu yang pertama, untuk bagaimana lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita melihat memang pemimpin itu adalah bagaimana pemimpin yang berintegritas, seperti yang tadi saya bilang. Dia bertanggung jawab, kemudian dia jujur, kemudian kebijakan yang dia ambil itu sesuai dengan apa yang visi misi yang dia keluarkan. Berarti dia berkomitmen bahwa ketika dia berkampanye saya akan melakukan ini, berarti komitmennya dia akan betul-betul melaksanakan itu. Itu yang memang benar-benar kita mau pemimpin seperti begitu. Jadi pemimpin yang bukan hanya berbicara, tapi dia berani bertanggung jawab untuk perkataan, kemudian dia jujur dan berkomitmen untuk membangun negeri ini ke depan, seperti itu. Artinya suara Gen Z ini tidak asal diberikan kepada orang yang tidak punya visi dan misi ya? Ya, benar. Tapi memang mereka yang punya visi dan misi untuk membangun Papua Barat ke depan. Ya. Jadi sobat pemilih, suara kalian itu sangat mahal sekali harganya. Tidak bisa dibeli dengan 1.000-2.000 ya, gitu ya Bung Ketua.
dan tidak setara dengan sembako atau apapun yang mau ditukarkan. Tapi ini bicara masalah masa depan rakyat Papua Barat 5 tahun yang akan datang. Iya. Nah, Bung Ketua, mungkin sedikit tentang closing statement. Tidak terasa kita sudah cerita panjang lebar terkait dengan apa itu pemilensi dan pemilih pemula. Bagaimana closing statement dari Bung Ketua sendiri? Untuk Gensi dan juga pemilih pemula, nah ini artinya pemilih yang belum terlibat dalam melakukan pemilihan secara langsung ya di lapangan. Untuk itu bagaimana kita sebagai mahasiswa, tapi juga di sini ada penyelenggara pemilu, di mana kita memberikan pengertian kepada mereka bagaimana cara pemilih pemula yang baik, kemudian cerdas, artinya secara ideal ya. Nah, dia berarti dia tahu bahwa tujuannya, kemudian dia mau pergi ke mana, berarti dia harus naik taksi yang menuju seperti tujuan tersebut. Nah, itu adalah tugas kita, bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka untuk bagaimana mereka bisa memilih dan juga tidak terpaku tadi seperti politik identitas, kemudian tidak termakan dengan berita hoax. Nah, karena di mana momen atau generasi sekarang adalah generasi Gen-Z, artinya generasi teknologi digital. Nah, itu salah satu hal-hal yang akan membuat negara maju, tetapi juga akan memundurkan atau merugikan negara tersebut. Nah, untuk itu bagaimana kita punya tugas sama-sama untuk memberi pengertian kepada masyarakat, mahasiswa, tetapi pemilih-pemilih pemula lainnya seperti demikian. Luar biasa sekali, Bung Ketua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat dan sukses selalu di kampus. Semoga cepat wisuda. Amin. Terima kasih. Oke, sobat pemilih semua, sekian podcast kita hari ini. Ingat, jadilah pemilih yang cerdas untuk Papua Barat yang berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe KPU Papua Barat. Salam demokrasi. Salam.